61,2 M loh biaya mereka. Ya itu sampai dihitung sama pengatur ya sekitar itulah plus minus 50 M gitulah ya. Kalau logikanya gitu nanti logikanya sama yang sama dipakai untuk pilpres. Buat apa pilpres? Perpanjang aja demi menghindari polarisasi. Nanti ada suara dari desa-desa mendukung. Nah, 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 nah. Dananya dari mana? Dari BLT. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babaldo bersama gue Babaldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy dan tetap sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijain nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera kita sehatkan, disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke guys, konten gue kali ini ya, kemarin ada kepala desa demo di Jakarta, ngakak nih gue. Kepala desa baru kali ini demo nih. Ada yang cuit nih, Bang Fatur. Kalau Kades ke Jakarta demo, anggap rata-rata tiket 750.000 plus 500.000 nginep, plus 250 ongkos ke DPR dan jalan-jalan jadi 1,5 juta. Kali 50% dari 81.616 se-Indonesia. 61,2 M loh biaya mereka. Ya itu sampai dihitung sama pengatur ya sekitar itulah plus minus 50 M gitulah ya. Siapa modalin ya? Anehnya bukan rakyat yang demo tapi mereka untuk jabatannya. Nah tuh sambil dia ada linknya CNN, kita baca dulu linknya CNN baru kita lihat. Iya Bang Fatur sampai teliti begitu ya? Ya ngapain kepala desa ya? Oh luar biasa loh kepala desa ini. Supaya enak ya. Oh. Iya. Kita baca dulu nih beritanya dari CNN nih. Ribuan kepala desa se-Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI Jakarta Selasa 17 Januari. Pantauan CNN Indonesia.com di lokasi, masa aksi berada di depan gedung DPR dan gerbang pemuda Kompleks GBK. Mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 tahun menjadi 9 tahun. Enak ya, jadi bisa diatur juga. Kalau diturutin kan enak ya, bisa. Para kepala desa meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad sempat menemui langsung masa kepala desa
Ya, bersama Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agdas. Mereka berdua berdiri di atas mobil komando yang menjanjikan audiensi perwakilan masa aksi dengan balik DPR siang nanti. Balik nanti siang, kawan-kawan ditunggu, kata Dasko. Wah, kalau yang begini demo langsung fasilitasi ya, karena mungkin karena kepala deh, waduh, iya. Sementara itu, lalu lintas di sekitar lokasi pun tersendat akibat aksi demonstrasi. Kendaraan mengular mulai dari Jalan Gelora, depan lapangan tembak hingga Jalan Gerbang Pemuda Senayan. Kemacetan baru terurai setelah memasuki Jalan Tol S Parman. Ya, itu beritanya, guys. Dan ini Bang Fatur teliti amat ya, sampai begitu. Ya, 50M loh, kalau itu dihitung-hitung lumayan ya. Lumayan tuh, plus minus 50M. Kita lihat apa komentar netizen ya. Komentar kalian apa, tapi kita lihat komentar netizen dulu ya. Let's go to Twitter, guys. Let's go to Twitter. Oke, guys, kita udah di Twitter ini tadi ya. Twitternya Bang Fatur kita lihat sekarang. Nih ada yang bilang, hitungan dari mana itu? Yang datang cuma sebagian Jawa aja. Itu pun kadang diwakili 3 KTS per kabupaten. Nih, dibalas sama Bang Fatur nih. Keren Bang Fatur nih, gue seneng nih. Ya, dibalas dong. Ada yang klaim 13.000, ada yang klaim 15.000, ada juga yang klaim 50% dari jumlah kepala desa. Hitungan pun tidak dimasukkan uang makan dan belanja. Intinya klaim puluhan ribu, hitungan di atas adalah asumsi. Nah, tuh disampaikan loh klaim-klaimnya. Keren loh Bang Fatur ini, keren. Kalau dana desa dicabut atau dikurangin, kira-kira minta perpanjangan jabatan nggak tuh mereka? Nah, itu yang nanya di atas langsung diem tuh. Berdesa tuh. Diem deh, diem nggak bantah lagi. Loh, itu loh klaimnya Bang Fatur tuh. Nah, itu keren itu Bang Fatur. Iya. Gue senengnya Twitter gitu, guys. Gue belajar juga. Malah nggak ada yang mau jadi kades, nggak ada cuan. Nah, kalau gitu semua pejabat yang punya jabatan enak. Besok kasih aja minta perpanjangan. Kan boleh demo buat kepentingan sendiri, bukan rakyat. Nah, tuh yang di atasnya tadi ngomong, kemana itu tadi? Berbeda dari itu tuh. Makin kesini makin ngawur. Nabrak-nabrak aturan dan berjamaah. Kayak nggak ada malunya dan takutnya. Karena Mukidi dan elit atas nyontoin. Rusak, bos. Iya. Kan disumpahnya sesuai dengan konstitusi. Konstitusi bisa didemo. Kita demo untuk konstitusi, menegakkan konstitusi, malah nggak yang melawan konstitusi bisa begini ya. Apakah ini melawan konstitusi, guys? Kan harus sesuai dengan undang-undang. Undang-undangnya mau dirubah. Moga ntar bisa bahas jabatan Kades 9 tahun di Batem. Apa itu? Siap. Ini apa lagi nih? Pasti ada yang menggerakkan, ada bohirnya. Nanti tiba-tiba ada parpol yang mendukung penuh tuntutan mereka. Lalu para Kades bakal mati-matian memenangkan parpol tersebut di desanya. Udah ketebak sih. Nah, kan begitu. Bukan Luhut kan? Pak Luhut pernah ngumpulin kepala desa itu juga. Itu kepala desa kalian termasuk gak, guys? 9 tahun loh. Dia demo bukan untuk kepentingan kalian di sana, bukan untuk kepentingan masa jabatan. 9 tahun. Waduh. Ya. Keren. Hehe, rusak banget negara kalau dari level dasar dah corrupted begini. Nah, makanya. Itu kalau gue sih, asumsi gue kalau dari hitungannya Bang Batur nggak sampai paling 50M lah. Ya kan turun-turun lumayan loh turunnya. Yang lebih spesial lagi, nggak ada barikade aparat, kawat berduri, mobil barakuda, dan water cannon. Padahal itu gedung wakil rakyat, bukan gedung wakil pejabat. Nah, giliran wakil rakyat yang datang ke sana, bawa lengkap itu. Gua berapa kali kan itu sampai gua dicap tukang demo. Nih kepala kades begini tukang demo juga ya. Aduh, keren loh. Iya. Gedung DPR itu kan wakil rakyat, tapi kalau kepala desa itu kan wakil pejabat ya. Iya dah. Segitu banyaknya masih ada kepentingan lah. Siapa yang dipanggil kemarin? Aduh. KPK RI harus ditelisik, diaudit dan diinvestigasi apa maksud dan tujuan mereka. Waduh KPK, lu masih berharap sama KPK? Udahlah. Aneh aja Kades minta perpanjangan jabatan jadi 9 tahun. Yang kalian cari apaan, goblok? Dana desa itu buat 5 tahun, sisanya kalian mau ngeluarin duit pribadi. Ini mah modus buat nutupin audit penggunaan dana desa. Tanya si Bijatmiko lah, nggak usah ngeles. Nah tuh, Budiman Sujatmiko tuh yang tahu ya.
KPK RI harus menyelidiki maksud Kades meminta perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun. Harus dilakukan investigasi. Emang mau investigasi? Emang mau? Aduh. Coba ditanyakan ke beliau, Bang. Nah tuh. Luhut Binsar Panjaitan dibelakangi Abdesi yang dukung Jokowi 3 periode ini, yang berita lama nih. Ya ada mungkin juga ya. Wallahu a'lam. Ini kayaknya masuk skenario biar rakyat desa milih yang mereka mau. Kades sekarang yang masih ada bau-bau mereka nggak bisa dipercaya. Bisa jadi. Bisa jadi begitu ya. Giliran tahu ada warganya yang akan ikut aksi ke Jakarta, Pak Kades mencegahnya. Nggak usah berangkat, tetap di desa aja. Biar itu diurus orang-orang yang di sana. Padahal aksinya untuk ikut berjuangan atas hak masyarakat banyak. Iya, giliran untuk haknya Pak Kades. Begini ya Pak Kades ya. Oh, iya Pak Kades. Wah, ada video-videonya kan itu ya. Banyak videonya. Bahagia banget Pak Kades ya. Coba giliran coba KPK RI selidiki pakai uang siapa. Itu jangan sampai pakai uang APBN ya. Nah, giliran kalau kita rakyat demo, wah tukang demo ada bohirnya. Ini kagak ada yang ngomong tuh bohir. Hah? Kagak ada yang ngomong. Hah? Hehehe, mesti dicek di belakangnya ini siapa ini. Apakah ada benang merahnya dengan penundaan pemilu beberapa gubernur dan kepala daerah serentak 2024 sehingga semuanya diangkat oleh Mendagri? Hah, bisa jadi. Bisa jadi, bisa jadi. Ditambah lagi biaya ketok palu 575 anggota DPR RI yang kompak menyetujui Om. Oh iya ya, ada biaya itu mungkin ya. Bisa jadi ada biaya ya. Kepentingannya apa sih? Oyo berapa sih? Anjir Oyo. Hebatnya lagi Presiden langsung mengeluarkan pernyataan menyetujui jabatan Kades 9 tahun. Iya ya, langsung keluar ya pernyataannya itu ya. Wah hebat ya Pak Kades. Hebat. Mereka demo untuk perut dan kepentingannya sendiri, miris. Nah ya itu, giliran ada yang kepentingan orang banyak dibilang tukang demo lah, ada bohir lah. Aduh. Oligarki feodal di desa. Malu kita sama Max Havelaar kalau sistem pemerintahan feodal di desa nggak direformasi. Nah ya begitu. Dan ada satu nama sebetulnya yang disebut tadi itu. Budiman Sujatmiko kan langsung dipanggil Pak Jokowi. Apa ada hubungannya dengan Budiman Sujatmiko? Wallahu a'lam. Kita lihat. Modal dikit, jabatan panjang. Mantap dah. Iya, Pak Kades. Mantap ya Pak Kades. WK. Jangan salah Mas Bro, mereka itu orang kaya di kampung, jadi Kades saja mahal harganya sekarang. Makanya mereka minta 6 tahun ke 9 tahun. Mungkin 6 tahun belum untung, cuma balik modal, makanya minta nambah. Padahal belum tentu umur mereka bisa nambah 9 tahun. Nah itu, mudah-mudahan Allah tegur dengan begitu. Disegerakan ajalnya gimana ya? Makanya dah, sama pejabat nih. Beginilah pejabat itu yang katanya untuk kepentingan rakyat. Iya. Pejabat untuk kepentingan rakyat. No, lihat no. Demo. Pasti ada bandarnya. Bisa jadi. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Saya juga aneh sebagai rakyat kok gitu ya. Jangan heran, jangan aneh. Udah biasa. Alasan disetujuinya lo kocak untuk menghindari polarisasi pasca pilkades. Kalau logikanya gitu, nanti logikanya sama yang sama dipakai untuk pilpres. Buat apa pilpres? Perpanjang aja demi menghindari polarisasi. Nanti ada suara dari desa-desa mendukung. Nah. Dananya dari mana? Dari BLT. Dari BLT. Biar mulus jalan yang ketiga periode. Bisa jadi. Ya Allah, begini amat ya. Terang-terangan loh. Kades demo untuk perpanjangan masa jabatan, bukan untuk kepentingan rakyat. Ya. Nggak pada takut hisab apa nanti di akhirat. Nah tuh. Mereka mana takut. Orang mereka merasa umurnya nyampe kok. Apalagi hisab akhirat. Ghaflatul maut, melupakan kematian.
Kabarnya rombongan yang dari Pamekasan Madura mengalami kecelakaan. Semoga bisnya tidak apa-apa. Nah lu, dari Pamekasan no. Aduh gimana tuh. Kemarin Sampang gua ngelihat ya tuh jalan poros saja di desa-desa nggak dibangun. Akhirnya swadaya masyarakat. Aduh. Ikuti jejak Big Boss biar perpanjang jabatan. Bisa jadi ya. Kalau dipenuhi yang di atasnya akan minta juga. Bisa jadi kakak. Yang bisa koordinir KDC Indonesia ya jabatan di atasnya. Nah tuh. Maruk amat ya. Maruk. Itulah jabatan guys. Itulah jabatan. Inna lillahi, jabatan kau diperebutkan dan dipertahankan. Jabatan itu cobaan hidup yang tanggung jawabnya kelak sangat berat. Gandoli dunia kok segitunya ya. Itulah rakyat yang kalian lihat. Kalau rakyat yang demo dibentengi kawat berduri, mobil barikade TNI Polri, siap ada pergerakan bersuara, ditangkap, dituduh sebagai provokator. Kepala desa bisa kompak datangnya, akomodasi, transportasi, dan konsumsi tertata baik, langsung disetujui beliau. Siapa di belakangnya? Kemarin Budiman Sujatmiko dipanggil sama Pak Jokowi ya? Iya. Gua sih udah paham kalau si Budi dongok lagaknya aja kalau ngomong kayak orang pinter. Nah kan? Modal jadi kades minimal harus MM-an. 6 tahun belum balik modal. Ya KKN kurang kenyang nambah. Bisa begitu ya sayang. Otak taunya jabatan. Kalau udah kepegang yang di otak isinya duit. Nah. Aduh, pejabat. Baru jadi kades begini, ya Allah. Gimana yang di atasnya? Sudah difikirkan semenjak ada dana desa dari Kemendes. Sejatinya tidak ada yang berubah, hanya ganti tools saja dari militer ke sipil yang di backup lembaga yang dimiliterkan. Nah begitu. Udahlah guys. Udah ya guys, itu beritanya. Intinya ya itu Pak Kades demo di DPR RI yang katanya kantor wakil rakyat, tapi itu dia menerima dan itu nggak pakai kawat berduri, nggak pakai yang seperti disebutkan tadi, dan langsung disetujui untuk perpanjangan masa jabatan. Kalau ada satu nama, gue ngelihat Budiman Sujatmiko disebut ya karena Budiman Sujatmiko dipanggil Pak Jokowi loh ini, ya kan ada tuh beritanya Budiman Sujatmiko dipanggil Pak Jokowi. Dan langsung disetujui kayaknya. Keren. Rakyat, apa kabar rakyat? Masih nggak mau sadar? Nih, pejabat kalian setingkat kepala desa aja begini, gimana yang di atasnya? Masih percaya? Gue, Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, yang akan selalu bersama rakyat biasa, dan akan selalu menjadi rakyat biasa. Mohon diri, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan aja yang maruk jabatan begitu Allah tegur ya, Allah kasih hidayah. Kalau nggak mau hidayah ya mudah-mudahan Allah binasakan. Hina dunia wal akhirah. Amin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal